I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Jadi langsung saja ke soal yang pertama. Soalnya itu jelaskan menurut pendapat Anda tentang apa pentingnya mempelajari administrasi sebagai calon tenaga pendidik. Jawabannya itu menurut saya administrasi pendidikan sangat penting untuk dipelajari karena administrasi pendidikan adalah sebagai suatu kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Administrasi juga meliputi kegiatan yang meliput seperti catat mencatat, terus surat menyurat, ketik mengetik, dan lain sebagainya. Lanjut nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan planning, organizing, coordinating, actuating, dan controlling? Dan fungsi administrasi pendidikan dijelaskan. Jawabannya, perencanaan atau planning adalah proses penyusunan rencana atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan identifikasi tujuan, analisis sumber daya yang diperlukan, pengembangan langkah-langkah yang diperlukan, dan alokasi waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti perencanaan bisnis, perencanaan proyek, perencanaan keuangan, atau perencanaan pribadi. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. Planning dapat diartikan dalam berbagai perspektif, diantaranya planning sebagai kegiatan dasar manusia, planning sebagai pilihan rasional, dan planning sebagai pengendali tindakan masa depan. Planning dapat menentukan standar penilaian perkembangan sebuah kinerja, apakah sudah berkembang atau masih ada yang perlu dikoreksi ataupun melenceng dari tujuan utama. Planning juga dapat membantu dalam proses kerja atau upaya untuk mencapai target. Dalam pembuatan planning, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tujuan planning harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Yang kedua, alternatif. Planning harus memiliki alternatif baik menyangkut bahan, waktu, kinerja, biaya, dan sebagainya. Ketiga, efisiensi. Planning harus mempunyai nilai efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir, evaluasi. Planning harus memiliki kemampuan evaluasi yang teratur. Selanjutnya, organizing atau pengorganisasian adalah proses manajemen yang melibatkan pengelompokan sumber daya, pekerjaan, dan tugas secara terstruktur dan efisien dalam suatu organisasi. Tujuan dari proses ini adalah menciptakan kerangka kerja yang jelas, mendefinisikan tanggung jawab, dan mengatur aliran informasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih baik. Proses pengorganisasian mencakup pembagian pekerjaan, pembuatan struktur organisasi, penentuan otoritas, dan pengaturan sumber daya manusia serta non-manusia agar semua elemen beroperasi secara sinergis. Selanjutnya ada coordinating atau pengkoordinasian adalah fungsi manajemen yang melibatkan pengaturan dan penyelarasan kegiatan agar saling bersinergi satu sama lain supaya tidak terjadi kekacauan, bentrok, atau kekosongan kegiatan. Coordinating juga melibatkan penghubungan antar departemen atau antar individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada actuating atau penggerakan adalah fungsi manajemen yang melibatkan upaya untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi agar dapat bekerja sama dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui perencanaan dan pengorganisasian. Actuating merupakan implementasi dari apa yang direncanakan dalam planning dengan memanfaatkan persiapan yang sudah dilakukan organizing. Tujuan dari actuating adalah untuk menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu pekerjaannya, sehingga secara sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Yang terakhir ada pengendalian atau controlling adalah salah satu tahap dalam proses manajemen yang melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengaturan kinerja suatu organisasi atau proyek untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dicapai. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data tentang kinerja saat ini, perbandingan dengan target atau standar yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan bahwa aktivitas dan hasil sesuai dengan rencana, dan kesesuaian tindakan perbaikan dapat diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengendalian adalah elemen penting dalam manajemen yang membantu memastikan efektivitas dan efisiensi operasional. Selanjutnya, fungsi administrasi pendidikan meliputi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itu ada 5 fungsi. Yang pertama, perencanaan. Administrasi pendidikan berfungsi untuk merencanakan kegiatan dan program pendidikan yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini meliputi pengambilan keputusan tentang apa, kapan, siapa, dan bagaimana sebuah tujuan dapat tercapai melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua, ada pengorganisasian. Administrasi pendidikan berfungsi untuk mengorganisasi sumber daya yang ada agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian meliputi pembagian tugas. Pertama, pengelompokan tugas ke dalam departemen dan penugasan wewenang dengan tanggung jawab yang memadai serta alokasi sumber daya di seluruh organisasi. Yang ketiga, ada pengkoordinasian. Administrasi pendidikan berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan dan program pendidikan yang telah direncanakan dan di organisasi. Pengorganisasian ini meliputi pengaturan dan penyelarasan kegiatan agar saling bersinergi satu sama lain, supaya tidak terjadi kekacauan, bentrok, atau kekosongan kegiatan. Keempat, ada penggerakan. Administrasi pendidikan berfungsi untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi agar dapat bekerja sama dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui perencanaan dan pengorganisasian. Penggerakan ini meliputi upaya untuk menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu pekerjaannya, sehingga secara sadar menjalankan tugasnya secara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, atau yang terakhir, itu ada pengendalian. Administrasi pendidikan berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja organisasi atau perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dalam planning dapat tercapai dengan baik. Pengendalian meliputi pengukuran kinerja, perbandingan antara kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, dan tindakan perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian antara kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi, kesimpulannya itu dalam melakukan fungsi administrasi pendidikan, manajer perlu memastikan bahwa setiap departemen atau individu dalam organisasi memahami tujuan bersama dan saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, manajer juga perlu memperhatikan aspek-aspek penting seperti pengarahan yang jelas, memberikan motivasi, pengawasan, dan pengukuran kinerja secara teratur.